Alhamdulillahirobbilalamin. Terima kasih kami ucapkan atas kehadiran Bapak Ibu dalam rangka kita diskusi sebenarnya, meskipun nanti kita ada penjelasan tentang program komputer yang kita gunakan di perkuliahan. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada pagi hari ini, hari Selasa tanggal 22 September 2020, kita bersama dapat berkumpul di sini di ruang ini, sebenarnya ruang micro teaching ya, FKIP. Tentunya kami sangat mengharapkan melalui kegiatan ini seperti saya sampaikan tadi ada transaksi ilmu pengetahuan ya, karena tentunya kalau kita belajar tidak hanya kita belajar di ruang lingkup kita saja, tapi juga kita harus menerima masukan-masukan dari luar. Makanya kami juga dalam kurikulum ada mata kuliah lapangan ya, kegiatan lapangan. Kalau di FKIP itu ada kegiatan KKN, ada kegiatan magang dan lain sebagainya. Itu tujuannya adalah untuk bisa kita menyerap ilmu dari luar. Bagaimana sih perkembangan ilmu itu dari luar sehingga kita tidak tahu hanya ilmu itu hanya dalam lingkungan kita saja. Ada 6 SKS yang berbasis komputasi. Jadi di semester 3, 4, 5 ada dasar program komputer, ada program yang BSS ini. Untuk metode 1 sampai 6 itu satu paket. Kemudian metode 7 dia agak terpisah. Kemarin kita mencoba satukan, pas kita running ternyata nggak bisa. Kalau mungkin Bapak Ibu pernah dengan MATLAB kan, misalnya sudah mendengar MATLAB kan. Ternyata yang untuk Pro ini dia punya mesin dari MATLAB-nya itu, jadi dia nggak bisa berdiri sendiri. Kalau misalnya kita running bentuk di project, kita running nggak bisa. Dia harus panggil dari mesin MATLAB aslinya baru bisa running. Kemarin kita coba. Kalau yang di 1 sampai 6, misalnya kita ambil data Indonesia kemarin ini pakai A5. Cuman ini prediksinya kemarin ngambil data 3 bulan terakhir. Memprediksi waktu awal tumbuh kemarin lagi booming, orang prediksi, kita ikut-ikutan jadinya. Nah, cuman prediksi untuk bulan sampai pertengahan Mei. Ini yang grafik merah ini terkonfirmasi ya. Ini sama Pak Habib kita coba yang data COVID. Kita datanya 14 Juli kita ambil sampai data 14 Juli kita ambil. Kita prediksi sampai 31 Desember. Lihat. Ini yang terkonfirmasi yang kalau sampai tanggal 31 Desember itu 19.000 orang. Ternyata per 31 Desember itu yang terkonfirmasi itu peningkatannya 1,47%. Ya, 2 orang lah. Kemudian sembuh peningkatannya itu 1%, 1 orang. Kemudian bukan 1 orang ya persennya ya, karena kan selisih. Mungkin ada, kalau kita lihat rata-ratanya tadi malam itu sekitar 20-30 rata-rata per hari. Kemudian kalau yang untuk meninggal itu banyak sekali yang meninggal ya. Dia tren datanya yang kita lihat itu 2% peningkatannya, kemudian isolasi 1,6. Nah, di Microsoft Excel kan ini buka. Ini buka filenya. Di blok dulu datanya. Jadi kalau datanya banyak ya tinggal di blok aja. Nah, ini datanya udah muncul di layar. Tinggal kita pilih metodenya. Misalkan kita pilih metode apa ya? Ya, misalkan eksponensial. Moving itu perpindahan. Yang pernah belajar moving ada moving 2, moving 3, moving dan sebagainya. Jadi kita pilihnya begini. Yang biru itu adalah hasil forecastnya, yang merah itu adalah data aktual, data yang kita inputkan tadi. Jadi yang hasil forecastnya ini ada berapa hasil forecastnya ada di sini di tabelnya. Prediksinya ada 7 berapa? Jadi tadi datanya kan kita input 2019. Nah, ini data 2019.
Kalau dia akan memprediksi 1 tahun setelah data masuk bulanan, keluar bulanan. Kalau misalkan masukkan data setengah bulanan, 15 hari, 15 hari, 15 hari, berarti kan 24 nanti kan? 24 dari sekian tahun, berarti keluar 24. Coba ulang ya. Ini data COVID ya, data COVID. Coba datanya. Data yang mau Masih mas, Iya. dari satu itu blok dua sampai satu ya, bawah. Ini Ya, seriesnya ya. ya, ini Tapi dari sini kita belum tahu mana yang terbaik dari termometer kita kemarin pas kita lihat itu ternyata yang figur satu itu yang biasanya ya, karena dia lebih banyak ambil data mundur. Berarti ini Kita ambil data sampai kemarin ya. Hari ini kan udah rilis datanya. Kita bisa ada ini SSC 2, SSC 1. kalau yang AI parameter itu bisa nggak? Itu datanya bukan hujan saja, tapi ada data yang lain, misalnya variabel lain. Tapi untuk memprediksi hujan Sama. Bisa ya? Ya, bisa. Apapun datanya, kalau misalkan data kemarin kita bagi mahasiswa, ada yang backthrow itu untuk data curah hujan, ada yang dapat untuk suhu, ada yang dapat kelembaban udara. Kan kira-kiraan menggunakan data hujan itu sendiri itu kita juga cuman justifikasinya atau metode dinamiknya kita mempertimbangkan variabel-variabel di dalam curah hujan. Jadi mungkin bagus gua kalau di Tambahan itu ada hold, ada 5. Ada hold ini dia punya variabel, ada week namanya bobot. Jadi kemarin kita suruh mahasiswa itu untuk simulasi coba pakai 0,7 dengan 0,2. Ini nanti terkait dengan ini dan ini. Statistika hadir membentuk model, lalu membantu menjadi model yang terbaik dan seterusnya. Komputasi membantu menyederhanakannya, lalu mana yang terbaik. Belum ada aplikasi yang dipakai untuk mengoperasikannya. Hanya saja ada beberapa aplikasi yang dipakai untuk untuk pengumpulan dan diseminasi datanya. Misalnya untuk kayak tadi 5 kasus harian yang dulu masih istilahnya kan sekarang udah kontum, ada yang kalau dulu kan ada PDP, UDP, Ya ada lagi ganti ya istilahnya. udah berubah lagi ya. Kembali ke yang sebelumnya. Jadi untuk aplikasi untuk pengumpulan ya untuk diseminasinya pakai bahasa yang corona jadi profesional. Sebenarnya kita membutuhkan, sangat-sangat membutuhkan aplikasi seperti ini untuk mengantisipasi seperti dibilang di awal tadi, untuk memprediksi apa kalau kita tetap bisa prediksi kejadian atau jumlah. Kebetulan kalau di BMKG itu sendiri kita ada 2 bidang utama yang jadi ada observasi dan bidang data dan informasi. Kebetulan saya di observasi, kemudian Mbak Suci ini di bidang datin. Nah untuk aplikasi forecasting itu sendiri, kebetulan di datin kita juga sudah punya sebuah aplikasi dari Bank BMKG, namanya HiBMG. Nah HiBMG itu sebenarnya mirip juga HiBMG. Nah di situ sebenarnya mirip juga sih seperti aplikasi GFMS ini. Ya, dasarnya itu informasinya probabilistik atau peluang curah hujan pada kategori tertentu, misalnya kategori kurang dari 20 sampai 50. Jadi dalam bentuk peluang gitu. Itu ditugaskan untuk sebagai penyedia statistik dasar, statistik yang memang mencakup seluruh wilayah dan dipakai oleh banyak pihak. Maka
disebut statistik dasar. Yang kedua adalah statistik sektoral. Ya, terkait dengan seperti di BMKG ada data tentang cuaca, kemudian ada di kesehatan sering banyak minta data Pak ya. Jadi begitu. Kenapa? Karena kalau BPS itu berbicaranya populasi dan dipakai banyak orang, itu tupoksi utamanya sebenarnya. Karena kita kolaborasi hebat nih, kalau dasarnya kuat, sektoralnya juga kuat, dan universitas juga memberikan support tentang penelitian gitu. Nah jadi begitu. Nah oleh karena itu BPS sebagai disebut badan pusat itu sebenarnya bukan karena semua data diadakan oleh BPS Pak, bukan, karena BPS ini tadi berperan untuk menyediakan yang bersifat dasar dan sebagai pembina sistem statistik. Artinya kita mengkoleklah data-data sektoral. Makanya kenapa kita punya NTB dalam angka setiap tahun. Kita prediksi kita nggak single variable, tapi misalnya produksi pertanian itu kita modelkan dengan hujan, kita modelkan dengan kebijakan pemerintah seperti itu. Jadi kita nggak pernah forecasting hanya single variable aja. Mungkin seperti itu kalau untuk BPS-nya. Kalau dari sisi aplikasi sih saya selaku user ya, ini sudah saya bilang ini keren lah, maksudnya saya bisa berikan ini. Cuma mungkin perlu beberapa penyempurnaan lagi. Misalnya dalam modeling tadi saya coba beberapa. Nah, dulu memang namanya BISDA bernaung di bawah PU provinsi ya. Badan Informasi Sumber Daya Air mungkin, tapi setelah itu tahun 2018 kalau tidak salah itu dilebur dan digabung ke Balai Wilayah Sungai menjadi unit hidrologi. Nah, unit hidrologi dan kualitas air. Nah, terkait dengan forecasting ini, kebetulan di tempatnya di unit alokasi air namanya Pak, untuk memprediksi hujan 1 tahun ke depan untuk pengelolaan dan operasional pembukaan pintu air di setiap bendung atau reservoir bangunan utama di sungai. Kan saya tertarik sekali dengan yang ini, yang artificial intelligence ini. Memang kita pernah coba yang jaring saraf tiruan itu. Ini memang mungkin mata kuliahnya di MIPA mungkin ya, pertanyaan apa, matematika ya. Ya, kebetulan ada teman kami yang dari MIPA juga yang memperkenalkan ini untuk sebagai katanya dasar dari forecast itu sendiri katanya. Ilmu dasarnya, benar ya? Cuma kemarin memang tidak dilanjutkan, dia ada masalah apa mungkin perkembangannya itu dia akhirnya memberhentikan yang penelitian tentang ini. Pernah kita coba yang Thomas Piring itu Pak, cuma kalau kita kalibrasi dengan data observasi di lapangannya 1 tahun kemudian, kita mendapatkan error yang apa ya, yang besar, sehingga forecast itu kita bagi untuk khusus memang untuk apa namanya, operasional pintu itu kita menggunakan Thomas Piring itu, terus kita ambil variabel dari BMKG. Dari data hujan ini setelah diprediksi kita menghitung hujan wilayah dengan beberapa, ada 3 metode yang kita biasa pakai itu, yang rata aljabar, yang kedua polygon teaser namanya, yang ketiga Isoghiet. Nah mungkin Isoghiet itu yang dipakai dengan BMKG dengan interpolasi. Gimana Pak Habib, ada pertanyaan? Oke, terima kasih. Sebenarnya tadi penjelasan sudah masuk ya, yang mau saya tanyakan sebenarnya tadi. Karena terus terang kalau dari pihak kami di kampus, ya data-data, nah ada beberapa mata kuliah kalau di Universitas Bumi Gora, AI, terus data lebih tepat yang sekarang berkembang sebenarnya yang kita lihat adalah data mining sama data science. Sebenarnya ini sekarang sudah berkembang. Semua data-data yang tadi itu perlu untuk diakses untuk kami sebenarnya nanti. Terutama tugas-tugas air mahasiswa kami ini rata-rata mahasiswa yang di kampus kami ini yang hanya membangun sistem kan, membangun aplikasi. Nah yang untuk data mining terus terang objek yang dipilih untuk diangkat di tugas air sangat kurang, karena memang dari informasi yang kami dapat untuk mendapat informasi data itu sangat kurang. Saya rasa pertemuan kita pada pagi hari ini sudah selesai. Terima kasih secara pribadi kami dari tim pengembang. Terima kasih kepada Bapak Ibu dari Dinas Kesehatan, BMKG, BPS, dari BPS. Terima
kasih atas kehadiran. Untuk menutup acara ini saya kembalikan ke Pak Prodi karena beliau tadi yang